Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 3 yang saya pilih yang pertama yaitu mata pelajaran IPA. Nah, untuk mata pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang kelainan dan gangguan pada otot manusia. Kemarin kita sudah belajar kelainan dan gangguan pada tulang manusia, sekarang pada otot manusia. Apa saja penyakit yang terjadi pada otot manusia, otot kita? Yang pertama yaitu kejang otot. Nah, kejang otot ini adalah gangguan otot karena melakukan aktivitas terus-menerus sampai otot kehabisan energi. Nah, kalau otot sudah kehabisan energi, jadinya dia sudah tidak bisa berkontraksi lagi. Ini karena kita melakukan kerja yang terus-menerus tanpa istirahat. Makanya untuk menghindari ini kita jangan melakukan aktivitas terus-menerus, tapi ketika aktivitas padat kita harus sesekali beristirahat, tidak terus-menerus agar otot kita tidak mengalami kejang. Yang kedua yaitu atrofi, gangguan otot karena otot mengecil sehingga kemampuan berkontraksi hilang, disebabkan karena penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi atrofi ini adalah ototnya mengecil yang seharusnya itu normal tapi dia lebih kecil. Gambarnya bisa dilihat di sini. Ini adalah gambarnya atrofi. Jadi otot lebih kecil dari biasanya, gitu ya. Ini disebabkan karena penyakit polimielitis yang merusak sel saraf pada otot. Akibatnya ototnya mengecil lebih dari biasanya. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi Hipertrofi adalah keadaan otot yang lebih besar dan kuat karena sering dilatih seperti seorang atlet. Jadi hipertrofi ini adalah lawan dari atrofi. Bisa dilihat gambarnya hipertrofi. Ini ototnya lebih besar daripada biasanya karena sering dibuat olahraga, sering dilatih, makanya dia lebih besar dari biasanya. Kalau kita biasanya menyebutnya kalau yang ada di otot lengan itu namanya dempal gitu ya. Itu biasanya seorang atlet tangannya lebih besar dari kita orang biasa karena dia sering berlatih. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus adalah kejang otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi dia ini adalah ketika otot kita terluka kemudian terkena bakteri Clostridium tetani, maka kita itu akan terserang penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini menyebabkan kejang-kejang. Jadi kalau kita terkena bakteri Clostridium tetani akan menyebabkan kejang. Bisa dilihat pada gambar ini, orang yang tetanus terkena paku, kemudian dia akan mengalami kejang-kejang. Ini disebabkan karena bakteri Clostridium tetani. Yang selanjutnya adalah kaku leher atau stiff, terjadi karena otot leher mengalami peradangan akibat gerakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Jadi kaku leher ini disebabkan karena gerakannya salah atau tiba-tiba salah gerak gitu ya. Tiba-tiba gerak seperti menggeleng-gelengkan atau gimana, itu kan karena salah gerak dia akan menjadi kaku. Ini gambarnya bisa dilihat, ini stiff, lehernya itu kaku karena salah gerak. Nih ya. Yang selanjutnya yaitu hernia abdominalis, adalah sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus melorot masuk ke rongga perut. Jadi otot dalam dinding perut ini sobek sehingga usus ini melorot ke bawah atau masuk ke dalam rongga perut. Yang ketujuh yaitu miastenia, terjadi karena otot melemah dan cenderung lumpuh. Jadi miastenia ini penyakit karena ototnya itu melemah dan lumpuh. Jadi kalau lumpuh kan tidak bisa bergerak. Miastenia dapat menyerang otot-otot di sekitar kelopak mata,
muka, leher, dan anggota gerak. Jadi ini biasanya yang tidak bisa bergerak itu di kelopak mata, di muka, kemudian di leher dan di anggota gerak. Biasanya yang diserang itu. Kemudian yang terakhir yaitu kram, keadaan otot yang tidak mampu lagi berkontraksi dan akan terasa sakit jika dipaksa berkontraksi. Hal ini karena kontraksi terus-menerus. Jadi kita kan pernah ya merasakan kram. Itu kaku, ototnya itu kaku atau tidak bisa bergerak. Tuh, ketika dipaksa untuk bergerak, dia itu akan terasa sakit. Nah, itu karena apa? Karena kita itu bergerak secara terus-menerus nih. Misalkan kita memegang benda itu sangat lama gitu. Memegang benda itu kan ototnya menahan. Lama-lama otot kita akan kram dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ini ototnya berhenti berkontraksi. Nah, ketika kita paksa, dia akan terasa sakit gitu. Nah, untuk mengembalikannya ya harus pelan-pelan, ditunggu dulu, dipijit, nanti lama-lama akan kembali seperti semula. Itu ya. Untuk mata pelajaran IPA kita belajar kelainan dan gangguan pada otot manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Ada kejang otot, atrofi, hipertrofi, tetanus, kaku leher, hernia abdominalis, miastenia, dan kram. Yang selanjutnya yaitu di mata pelajaran SBDP. Nah, pada mata pelajaran SBDP kali ini kita akan belajar tentang komik. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu komik, sudah tahu bagaimana itu komik. Yang pertama, komik adalah bentuk seni rupa yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalannya cerita. Jadi, ini bisa dilihat gambarnya. Ada sebuah gambar yang kemudian ada teksnya, itu adalah cerita dari gambar itu. Komik merupakan salah satu gambar ilustrasi. Kemarin di pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar apa itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menceritakan sebuah cerita. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Jadi komik itu tidak hanya gambar tapi ada teksnya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi untuk menyampaikan gambar itu ditulis sebuah teks agar pembaca itu mengerti dia ini lagi ngapain, ternyata dia lagi seperti ini di gambar, di tulisannya. Teks biasanya disajikan dalam gelembung yang diserasikan dengan gambar. Jadi seperti ini ya, biasanya bergelembung-gelembung teks dalam komik. Sekarang, ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Nah, pesan dan informasi disajikan dalam teks dan gambar. Jadi, dalam menyampaikan informasi dan cerita itu disajikan dalam teks ya. Kemudian yang kedua, proporsional. Proporsional itu adalah seimbang, artinya gambar dan teks itu seimbang. Kalau gambarnya sedikit, teksnya juga sedikit, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari agar pembaca itu lebih mendalami, oh dia lagi gini, ternyata ceritanya seperti ini, dan bahasanya itu mudah dipahami karena bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya biasanya bersifat kepahlawanan. Isi cerita komik biasanya mengajak pembaca untuk memiliki rasa kepahlawanan. Jadi di bacaan itu mengandung suatu bacaan yang membuat kita yang membaca itu merasa menolong, merasa menjadi pahlawan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggambaran watak dibuat sederhana. Penggambaran watak dibuat sederhana ini tujuannya agar pembaca mudah memahami isi cerita. Jadi kalau wataknya itu berbelit-belit, kadang baik, kadang enggak, kadang sopan, kadang tidak sopan, itu kan nanti pembaca itu bingung. Jadi kalau di dalam watak di komik itu dibuat sederhana. Kalau dia baik ya baik terus gitu. Kemudian yang selanjutnya mengandung humor. Nah, komik ini berasal dari bahasa komik yang artinya jenaka. Nah, jenaka ini kan artinya mengandung unsur yang membuat tertawa ya. Humor dalam komik, humor ini kan sesuatu yang mengandung lucu, unsur-unsur yang lucu dan mengandung
agar tertawa gitu orang yang baca. Humor adalah humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi humor di dalam komik ini disajikan secara terang-terangan atau lugas. Nah, tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau pembaca itu membaca dan langsung paham, dia akan langsung tertawa, gitu ya. Yang selanjutnya, contoh komik. Nah, ini bisa dilihat contoh komik di sebelah sini. Aku kan anak jujur. Di suatu siang yang cerah, ini gambarnya pada waktu siang, ada dua anak. Krishna, itu suara ibu. Krishna, itu ada yang manggil Krishna kan? Itu suara ibu, kata Krishna gitu. Kenapa kamu tidak segera ke sana, Krishna? Katanya temannya. Aku takut dimarahi ibu karena belum mengerjakan PR. Ekspresinya seperti takut gitu ya. Dan seterusnya. Jadi komik itu menggambarkan cerita dan bacaannya sesuai dengan gambarnya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu di mata pelajaran PPKN. Nah, kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Di sini ada sebuah filosofi atau arti makna gambar burung Garuda yang melambangkan 17 Agustus 1945. Yang pertama yaitu bulu di dalam lehernya ini berjumlah 45, yaitu menggambarkan tahunnya. Kemudian di samping kanan dan kiri sayapnya ini ada helai bulu yang masing-masing sayapnya itu berjumlah 17. Ini adalah 17 Agustus. Kemudian ada helai bulu di bawah sini. Ini yang berjumlah 19 yang menunjukkan tahun juga. Jadi 1945 di sini 17. Nah, yang di bawah ini ada 8, di ekornya ada 8. Nah, maka jadilah di sayap kanan dan kiri 17, kemudian di ekornya 8, dan helai bulu di leher dan di pangkal ekornya ini 19 dan 45. Ini menunjukkan bahwa 17 Agustus 1945 masa kemerdekaan Indonesia. Nah, di dadanya ada gambar-gambar Pancasila. Yang pertama bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya adalah pohon beringin, yang artinya persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, bisa dilihat di sini. Indonesia adalah negara yang sangat beragam yang disebabkan karena adanya perbedaan pulau satu dengan pulau yang lain yang tidak menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu satu sama lain yang bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi satu kesatuan, tidak menjadi pemecah, karena kita menerapkan nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila diumpamakan satu paket yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Jadi, kenapa sih Pancasila ini kok disebut satu kesatuan yang utuh bulat 5 itu? Karena Pancasila itu sila ke-1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi terus sila kedua menjiwai sila ke-1, sila kedua, dan sila seterusnya. Jadi antar sila ke-1 dan sampai ke-5 ini saling menjiwai, artinya dia tidak terlepas atau tidak sendiri-sendiri. Tuh, walaupun masing-masing memiliki sila yang berbeda-beda, tapi mereka mempunyai nilai sendiri-sendiri, tetapi hubungan antar sila tersebut merupakan hubungan yang utuh. Jadi meskipun
nilai-nilainya itu sendiri dan bunyinya itu berbeda-beda, tetapi hubungan mereka ini utuh dan saling terkait. Inilah kenapa Pancasila disebut dengan satu kesatuan yang utuh.